Hai, selamat datang di podcast Airlun. Podcast tentang bagaimana kita memahami hidup, memahami diri sendiri, dan belajar melihat kehidupan dengan cara yang sedikit lebih tenang dan lebih jernih. Di dunia yang bergerak sangat cepat seperti sekarang, seringkali kita terlalu sibuk mengejar banyak hal. Mengejar target, mengejar pekerjaan, mengejar pencapaian, bahkan mengejar ekspektasi orang lain. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk bertanya sesuatu yang sangat sederhana. Apakah cara kita berpikir tentang hidup ini sudah benar? Di episode pertama ini, kita akan membahas satu ide yang mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat kuat. Sebuah ide yang perlahan bisa mengubah cara kita melihat kehidupan, yaitu hidup berubah saat cara berpikir kita juga berubah. Banyak orang ingin hidup mereka berubah. Mereka ingin menjadi lebih produktif, menjadi lebih sukses, menjadi lebih bahagia, lebih tenang menjalani hidup, dan lain sebagainya. Tapi, meskipun keinginan itu ada, seringkali hidup terasa seperti berjalan di tempat. Hari-hari terasa sama, rutinitas terasa berulang, dan perubahan yang kita harapkan tidak benar-benar terjadi. Lalu, muncul pertanyaan yang cukup penting. Kenapa hidup terasa sulit berubah? Banyak orang langsung mencari jawabannya di luar diri mereka. Mereka berpikir mungkin karena keadaan ekonomi, karena lingkungan, karena kesempatan yang belum datang. Semua itu memang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Tapi seringkali ada sesuatu yang jauh lebih menentukan arah hidup seseorang. Apa itu? Cara berpikir. Cara kita memahami apa yang terjadi dalam hidup kita, cara kita menafsirkan pengalaman, cara kita melihat kegagalan, kesalahan, dan tantangan. Cara berpikir ini seringkali tidak kita sadari, tapi pengaruhnya sangat besar. Untuk memahami ini, coba bayangkan ada dua orang yang mengalami situasi yang sama. Keduanya gagal dalam satu hal. Mungkin mereka gagal dalam pekerjaan, atau mungkin mereka mengalami rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Situasinya sama, tapi bagaimana mereka melihat kegagalan itu bisa sangat berbeda. Orang pertama mungkin berpikir, ini bukti bahwa saya tidak cukup mampu. Dia mulai meragukan dirinya sendiri. Dia menjadi lebih takut mencoba lagi. Sedangkan orang kedua mungkin berpikir demikian. Kalau ini tidak berhasil, berarti ada sesuatu yang perlu saya pelajari. Dia melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Situasinya sama, tapi keduanya memiliki cara berpikir yang berbeda. Dan dalam jangka panjang, cara berpikir seperti ini bisa membawa dua orang itu ke arah hidup yang sangat berbeda. Cara berpikir kita sebenarnya mempengaruhi banyak hal. Cara kita mengambil keputusan, cara kita merespon masalah, cara kita menghadapi ketidakpastian, bahkan cara kita melihat diri sendiri. Misalnya, ketika kita membuat kesalahan, sebagian orang langsung mengkritik dirinya sendiri dengan sangat keras. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak cukup pintar, tidak cukup baik, tidak cukup mampu, dan lain sebagainya. Percakapan di dalam kepala seperti ini perlahan membentuk cara kita melihat diri sendiri. Padahal seringkali kesalahan hanyalah bagian dari proses belajar. Tidak ada orang yang menjalani hidup tanpa pernah membuat salah. Tidak ada orang yang langsung berhasil tanpa melalui proses, mencoba, dan berkali-kali gagal. Tapi cara kita menafsirkan kesalahan itu sangat menentukan langkah berikutnya. Jika kita melihat kesalahan sebagai bukti bahwa kita tidak mampu, kita akan berhenti mencoba. Tapi jika kita melihat kesalahan sebagai proses belajar, kita akan terus bergerak. Hal lain yang sering dipengaruhi oleh cara berpikir adalah bagaimana kita melihat waktu. Banyak orang merasa hidupnya tertinggal. Mereka melihat orang lain yang tampak lebih sukses, tampak lebih maju, lebih cepat mencapai sesuatu. Lalu mereka mulai berpikir bahwa hidup mereka terlambat. Padahal setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Beberapa orang menemukan arah hidupnya lebih cepat. Beberapa orang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami apa yang benar-benar ingin mereka lakukan. Tidak ada satu timeline yang sama untuk semua orang. Ketika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita sering lupa bahwa setiap orang memulai dari titik yang berbeda, memiliki kesempatan yang berbeda, menghadapi tantangan yang berbeda pula.
Cara berpikir yang sehat bukan berarti kita berhenti berkembang. Justru sebaliknya, cara berpikir yang sehat membuat kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Langkah kecil apa yang bisa kita ambil, perbaikan kecil apa yang bisa kita lakukan, perubahan kecil apa yang bisa kita mulai. Karena seringkali perubahan besar dalam hidup tidak datang dari satu keputusan besar. Perubahan besar justru datang dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ya, konsisten. Dan keputusan-keputusan itu sangat dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Cara berpikir juga mempengaruhi bagaimana kita melihat masalah. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, kita bisa melihatnya sebagai akhir dari perjalanan, atau kita bisa melihatnya sebagai bagian dari proses. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa melihatnya sebagai tanda bahwa kita harus berhenti, atau kita bisa melihatnya sebagai tantangan yang perlu kita pahami. Tidak semua masalah dalam hidup bisa kita kontrol. Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Tapi satu hal yang hampir selalu berada dalam kendali kita adalah cara kita merespon hal-hal tersebut. Cara kita menafsirkan apa yang terjadi, cara kita memilih untuk melihat situasi yang kita hadapi. Inilah kekuatan dari cara berpikir. Cara berpikir tidak selalu mengubah keadaan secara langsung, tapi cara berpikir mengubah bagaimana kita merespon keadaan. Dan respon kita terhadap keadaan itulah yang perlahan membentuk arah hidup kita. Hal menarik lainnya adalah bahwa cara berpikir sebenarnya bisa dilatih. Cara berpikir bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap. Kita bisa belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kita bisa belajar lebih sadar terhadap pola pikir kita sendiri. Kita bisa belajar mengganti cara kita berbicara kepada diri sendiri, karena seringkali suara yang paling berpengaruh dalam hidup kita bukan suara orang lain, tapi suara di dalam pikiran kita sendiri. Apa yang kita katakan kepada diri sendiri setiap hari, apakah kita terus mengatakan bahwa kita tidak mampu, atau kita belajar mengatakan bahwa kita masih kok dalam proses belajar. Perbedaan kecil dalam percakapan batin ini bisa sangat mempengaruhi cara kita menjalani hidup. Dan mungkin disinilah salah satu awal perubahan hidup yang sebenarnya. Bukan dimulai dari perubahan keadaan, tapi dimulai dari perubahan cara berpikir. Jika ada satu hal yang bisa kita renungkan dari episode kali ini, mungkin hal itu adalah ini. Hidup kita tidak selalu berubah karena keadaan berubah. Kadang hidup berubah karena cara kita melihat keadaan itu berubah. Cara berpikir mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Keputusan memengaruhi tindakan kita. Dan tindakan yang kita lakukan secara konsisten perlahan akan membentuk arah hidup kita. Jadi, mungkin pertanyaan yang bisa kita bawa setelah mendengarkan episode kali ini adalah, apakah cara berpikir kita tentang hidup sudah membantu kita bergerak maju? Atau justru tanpa kita sadari, cara berpikir kita sendiri yang menahan kita di tempat yang sama? Terima kasih ya, kalian sudah mendengarkan episode pertama podcast ini. Jika kalian menikmati refleksi seperti ini, kamu bisa mengikuti podcast ini untuk episode berikutnya. Karena di episode selanjutnya kita akan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi. Sampai bertemu di episode selanjutnya.